Apa yang harus dilakukan jika terpapar sianida? Di Indonesia, kematian akibat keracunan sianida setidaknya ada 2 peristiwa. Pertama, kematian Mirna yang viral pada tahun 2016, kemudian tahun 2021. Seorang anak kecil di Bantul, Yogyakarta meninggal setelah mengkonsumsi sate ayam yang terpapar sianida. Sianida adalah unsur kimia yang jika masuk ke dalam tubuh akan bereaksi cepat dan dapat mengganggu kemampuan tubuh menggunakan oksigen. Hal ini tentunya bisa mengganggu pernapasan, bahkan hingga mengakibatkan kematian. Karena sifat mematikannya, sianida pernah digunakan sebagai senjata kimia untuk pertama kali pada Perang Dunia Pertama. Ngeri. Meski berbahaya, sianida menyimpan manfaat bagi kehidupan manusia. Dalam dunia industri, garam sianida bisa dimanfaatkan untuk membersihkan logam. Selain itu, gas sianida biasa digunakan untuk membasmi hama seperti tikus di sebuah bangunan maupun kapal laut. Sianida dikenal memiliki bau yang khas, yaitu bau almond. Tapi, zat ini tidak selalu mengeluarkan bau, dan tidak semua orang dapat mendeteksi baunya. Di kehidupan modern seperti sekarang ini, ternyata ada orang-orang yang berpotensi besar terpapar sianida. Mereka adalah yang para pekerja di bidang fotografi klasik, pertanian, industri pengolahan logam, plastik, kertas, tekstil, pembuatan perhiasan, hingga pertambangan dan kimia. Paparan sianida pada manusia bisa terjadi dalam berbagai cara. Seseorang dapat terpapar melalui kontak dengan kulit, menghirup, maupun menelan sianida. Dampak paparan sianida pada manusia tergantung dosisnya. Jika seorang terpapar sianida dalam dosis rendah, ia akan merasakan gejala seperti nyeri dada, pusing, nyeri pada mata, mata berair, bingung, gelisah, sulit bernapas, dan mual. Jika dosisnya tinggi, sianida dapat menyebabkan kerusakan sel, jaringan, dan organ tubuh dalam waktu yang cepat. Efeknya berupa hilang kesadaran, koma, cedera paru-paru, kejang, bahkan kematian. Bagi orang dewasa, dosis fatal garam sianida diperkirakan 200 hingga 300 mg. Tetapi, kadang dosis 180 mg saja sudah bisa berakibat fatal. Akibat yang sama juga bisa terjadi jika menghirup sianida dengan kadar di udara 200 hingga 300 bagian per juta. Tanda fisiologis yang paling bisa diketahui jika seseorang terpapar sianida adalah adanya perubahan warna kulit jadi kemerahan. Hal ini akibat dari terperangkapnya oksigen di dalam darah dan tidak bisa masuk ke dalam sel tubuh. Jika ingin selamat dari ancaman sianida, kuncinya adalah dengan menghindarinya. Tidak ada cara lain yang lebih aman dari ini. Tapi jika terlanjur terpapar sianida, apa yang harus dilakukan? Jika sianida mencemari suatu ruangan dan kita berada di dalamnya, langkah pertama adalah segera keluar dari ruangan. Jika kita menduga kuat atau bahkan terbukti bahwa pakaian terpapar sianida, hindari melepas pakaian yang terpapar sianida dengan melewati kepala. Jika terpaksa, tutup mata dan mulut, serta tahan nafas agar sianida tidak masuk ke organ vital. Selanjutnya, mandi sesegera mungkin untuk menghilangkan paparannya. Sementara pakaian atau peralatan yang terpapar sianida tidak boleh diletakkan atau dibuang sembarangan. Perlu dimasukkan ke dalam kantong plastik tertutup dan melapor ke pihak berwenang agar diproses secara baik dan benar. Lalu bagaimana jika yang terpapar adalah orang lain yang ada dekat kita? Apa yang perlu dilakukan? Ketika kita mendekati seseorang diduga terpapar sianida, tindakan terbaik yang bisa dilakukan adalah dengan menghubungi petugas medis agar kita tidak ikut terpapar, kecuali kita punya pengalaman atau pendidikan menangani pada keadaan darurat. Saat korban ditangani secara medis, keracunan sianida bisa diobati dengan antidot khusus. Antidot untuk keracunan sianida paling efektif jika diberikan sesegera mungkin setelah terpapar. Dan ketika korban berhasil selamat dari paparan sianida yang signifikan, kemungkinan ia akan mengalami kerusakan jantung, otak, dan saraf. Jadi, jangan pernah main-main sama sianida ya, soalnya bahaya.